Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam program Fendi Menyapa hari ini. Saya beri judul Yusuf dan Yesus. Ya, dari tokoh Yusuf kita menemukan ada beberapa kesamaan situasi peristiwa yang dialami Yusuf, hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menarik untuk kita belajar bersama-sama di hari ini. Dan tentunya akan ada pesan-pesan profetik yang akan saya sampaikan dalam bentuk penyediaan Tuhan begitu bagi kita. Nah, shalom juga buat Bapak Petrus Mas Paitela dan Bapak Mensano, Elvis Usmani, Bapak Yosef Syekh Adam, Ibu Ani Lumi, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titiwas. Dan amin, haleluya. Selamat pagi semua. Oke, baik. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di hari ini. Tuhan memberkati dan tetap jalanin hidup seperti yang Tuhan agendakan bagi kita. Nah, saya ingin hadirkan kesamaan antara Yusuf dan Yesus, ya. Ini dulu. Nah, yang pertama, Yusuf dan Yesus sama-sama gembala, ya. Nah, Yusuf gembala domba, Yesus gembala, ya. Yohanes pasal 10 menyatakan di sana bahwa dia adalah gembala, ya. Nah, kita tahu bahwa di Kejadian pasal 37 ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Ya. Nah, shalom Ibu Koce dan shalom juga untuk Mei Kainama dan Ibu Evi Patipeluhu. Dan kemudian di Yohanes pasal 10, itu semuanya tentang gembala itu. Tapi saya ambil ayat 14 untuk menjelaskan apa yang menjadi ide komunikasi kita di pagi ini. Nah, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Itu Yesus. Keren kan? Tuhan baik banget. Nah, selalu ingat bahwa domba, binatang yang beberapa penterjemah bilang binatang bodoh. Karena domba tidak mengetahui di mana air yang tenang dan di mana rumput yang hijau. Itu domba. Nah, karena itu domba nggak bisa hidup tanpa gembala. Kenapa Yesus memberikan sebuah pemahaman, sebuah konsep keselamatan yang begitu akurat dan luar biasa? Tinggalkan 99 kambing domba, lalu Tuhan cari yang satu. Karena Tuhan tahu persis bahwa yang satu itu sulit akan kembali. Domba itu kalau di luar kawanan tersesat. Nah, dia perlu gembala. Itu sebabnya shalom Bapak Frankie Lukas Manhutu, Ibu Gilan Patikawa. Nah, itu sebabnya domba sangat membutuhkan gembala. Nah, itu digambarkan. Nah, sama dengan manusia. Manusia kalau sudah tersesat dan hilang, itu susah untuk kembali. Dia hanya perlu kasih karunia Tuhan. Dia perlu Tuhan datang mengunjungi dia untuk mengembalikan dia. Nah, ini dua hal yang sama antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Sama-sama gembala. Nah, lalu kemudian mereka berdua sama-sama dikasihi Tuhan. Kasihi Bapa. Yusuf dikasihi ayahnya, Yesus juga. Kejadian 37 ayat 3 dikatakan, Israel dalam hal ini Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Nah, itu jelas sekali, ya.
Lalu kalau saudara ingin dengar khotbah saya atau sharing saya di Fendi Menyapa ini, episode 321 yang lewat 3 hari lalu, saudara bisa ikuti dan saudara bisa tahu kenapa mereka benci bla 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 dan sebagainya. Nah, lalu tiba pada Yesus, Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Ya, itu gembala tuh begitu ya. Nah, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab telah mengasihi aku sebelum dunia, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, Yusuf dikasihi bapaknya, Yesus juga dikasihi sama bapaknya. Oke. Nah, tapi kemudian kita dapati ada kesamaan berikut adalah dibenci saudara-saudaranya. Yusuf dibenci saudara-saudaranya, Yesus juga dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepada, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman Tuhan yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi itu Yohanes 5 ayat 25. Yesus dibenci. Nah, oke. Kemudian ada kesamaan lagi antara Yusuf dan Yesus adalah sama-sama dijual. Nah, Yesus dijual, Yusuf juga dijual. Nah, Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 shikal perak. Ya. Lalu dibawa kemana? Mesir. Nah, Matius 26 ayat 15 tentang Yesus ini. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" kata Yudas kepada orang-orang yang pengen Yesus mati ini ya. "Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu." Mereka membayar Yudas 30 uang perak kepadanya. Nah, selamat malam Ibu Pauline Rahayaan dan Ibu Caroline Han. Ola Usmani, selamat bergabung. Ibu Pendeta Desi Sitorus. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Angel Sembung. Ibu Eka Kuparu, selamat bergabung. Haleluya, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan Ibu Imelda Latuprisa, selamat bergabung. Nah, coba lihat ini Bapak Ibu. Kemudian apa menjadi kesamaan Yusuf dan Tuhan Yesus lagi? Kesamaan berikut adalah, Shalom Ibu Melda Latuprisa, salam buat Bapak Raymond di rumah. Baik. Nah, dikatakan begini, penderitaan berikutnya adalah dijual. Ya toh? Dia dijual. Kemudian hal yang sama lagi antara Yusuf dan Yesus adalah sama-sama ke Mesir, ya, menyingkir karena tekanan penderitaan, ya. Nah, Yusuf Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Jadi saudara-saudaranya jual kepada orang Midian jual lagi Yusuf ke orang Mesir. Akhirnya dia ada di rumah Potifar 13 tahun lebih, seperti yang kemarin saya bahas bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian Yesus, Matius 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, ingat itu. Dan ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Wow, ini keren. Shalom Bapak Ronald Watimena, apa kabar? Tetap semangat. Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, mantap sekali. Tuhan berkati. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ada kesamaan antara Yusuf dan Yesus. Seperti tadi saya katakan itu. Kesamaannya dari mana?
Mereka sama-sama dijual, sama-sama dikasihi bapa, kemudian sama-sama menjadi gembala, kemudian sama-sama dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian sama-sama menyingkir ke Mesir untuk tujuan dan maksud Allah tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian ada berikut adalah memulai pekerjaan besar pada usia 30 tahun. Yusuf ketemu dengan Firaun 30 tahun waktu itu. Dan Yesus memulai pelayanan 3,5 tahun. Jadi usia 30 tahun baru Yesus memulai pelayanannya. Ya. Kemudian Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian kita dapati Yesus juga mengampuni saudara-saudaranya. Yesus juga mengampuni orang-orang berdosa, bla 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 dan sebagainya. Nah kemudian Yusuf melayani yang membutuhkan. Yesus juga melayani yang membutuhkan. Nah, jadi mereka kurang lebih saya catat itu ada 8 kesamaan antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Dari sisi pengembalaannya dia sampai kepada sisi melayani bagi mereka yang membutuhkan. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, coba lihat. Nah, manusia dengan visi kenabian itulah Yusuf. Yusuf, kalau saya bilang visi kenabian, berarti kemampuan untuk mendeteksi apa yang sedang bakalan terjadi di kemudian hari. Yusuf memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kenapa? Selain disertai Tuhan, dia adalah seorang yang memiliki karakter hidup yang menjanjikan untuk masa depan. Ingat baik Bapak Ibu, orang yang berkarunia, karunia membawa Anda ke puncak. Tapi karakter yang menahan kamu tetap ada di puncak. Nah, ada banyak orang-orang hebat, orang-orang cerdas. Tapi karakternya buruk, membuat dia gampang jatuh. Nah, ini yang saya pengen sodorkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa apa yang bisa kita belajar dari tokoh Yusuf ini. Nah, manusia dengan visi kenabian. Yusuf bukan hanya menjadi seorang pemimpi, dan dia juga tidak akan terlena dengan mimpinya saja. Sebab mimpi yang Yusuf mimpikan ini adalah mimpi yang berat bagi saya. Bagi saya ini mimpi berat. Kenapa? Karena proses untuk menggenapi mimpinya itu berat. Selalu ingat bahwa sesuatu yang datang dalam skala yang besar dan mahal, harganya juga mahal untuk dibayar. Seperti kemarin-kemarin saya katakan bahwa sesuatu yang datang dengan gratis, cenderung Anda tidak menghormati dan tidak menghargai. Tetapi kalau sesuatu itu dia datang dengan keringat dan kerja keras, sebut saja adalah banting tulang istilahnya begitu, Anda menghargainya, sangat menghormatinya. Nah, kalau Anda cenderung mendapatkan sesuatu dalam kemudahan, Anda juga akan cepat dengan mudah melepaskannya. Nah, ini yang perlu kita belajar dari sini. Nah, dunia mungkin menyebut Anda tukang mimpi, tapi Tuhan menyebut Anda manusia penuh iman. Jadi Yusuf ini manusia penuh iman. Dia tidak melihat dirinya hanya sekarang, tapi dia melihat dirinya berapa puluh tahun ke depan. Sadari bahwa apa yang kamu sedang bangun sekarang, jangan lihat hari ini bos, tapi lihat bagaimana Tuhan sedang berperkara dengan hidupmu untuk hal-hal yang jauh dari apa yang pernah kamu pikirkan di hari ini. Yusuf diberi mimpi bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudara bla 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 bla, sujud bla 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 bla, itu menimbulkan kebencian, polemik di dalam keluarga. Tapi baiklah Bapak Ibu, sekali lagi ending dari cerita Yusuf, dan kita tahu bersama bukan bahwa mereka istilahnya gini, kasarnya begini, mereka menadah kantong mereka untuk gandum yang datang dari Yusuf. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa kali saya sering katakan bahwa Firaun boleh punya tahta, tapi Yusuf yang berpengaruh. Anda boleh punya posisi, tapi keputusan penting datang dari Yusuf.
Bahkan kemarin saya katakan bahwa Firaun sudah tidak punya cincin. Cincinnya sudah dilepaskan kepada Yusuf. Nah, ini penting banget untuk kita belajar ini. Nah, saya berharap siapapun Anda yang bernama Yusuf, Anda harus ikuti karakter dan pola kerja dari Yusuf di Alkitab. Jangan jadi Yusuf dengan kedagingan sendiri ya. Nah, karena ada orang yang nama Yusuf tapi berakhir di penjara. Ada orang yang nama Yusuf tapi ending-endingnya tukang rayu perempuan. Biasanya istri Potifar yang rayu Yusuf, ini Yusuf yang rayu perempuan. Nah, jangan begitu bos. Oke. Yusuf akhir zaman harus jadi Yusuf yang seperti ada di Bible ya. Oke, baik. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, bila Anda menerima mimpi dari Tuhan, lalu berkomitmen terwujudnya pada mimpi itu, maka mimpi itu akan menjadikan Anda dari yang lain. Artinya gini, kalau Anda punya mimpi dari Tuhan, Anda akan menjadi manusia lain di antara orang kebanyakan. Kalau Anda punya mimpi dari Tuhan, akan ada pembedaan, akan ada pemisahan dan perbedaan. Orang yang berjalan di dalam mimpi Tuhan, berjalan di dalam agenda Tuhan, mereka terkesan seperti, maaf ya kalau saya bilang kata ini, terkesan seperti sombong. Tapi bukan sombong sebenarnya. Karena mereka dipisahkan. Nah, perhatikan kata ini. Kata kudus itu diambil dari kata kados, yang artinya dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Jadi ketika seseorang yang memiliki mimpi Tuhan, Anda jangan serta-merta berkata bahwa sombong banget sih orang ini, rohani banget. No, karena memang begitu. Pada prinsipnya gini, ketika seseorang dipenuhi dengan agenda Tuhan, cenderung oleh manusia daging, artinya manusia yang lain di luar dirinya melihat, sombong banget sih. Tapi memang begitu. Artinya ada perbedaan-perbedaan. Gitu loh. Jadi Anda lihat saja. Bagaimana bagaimana Abraham dan Lot berjalan bersama-sama. Gitu. Tapi perbedaan itu terlihat ketika pilihan dijatuhkan. Kan saudara bisa lihat sendiri. Nah, saudara dengar baik, apa yang terkesan di mata, wah. Apa yang terkesan di pendengaran, wah. Apa yang terkesan di hati, wah. Tidak selalu datang dari Tuhan. Nah, kenapa saya contohkan Abraham dengan Lot? Abraham memiliki panggilan. Abraham dipilih. Tapi Lot mengikuti. Oke? Tapi Abraham karena punya pilihan, dia memberi kesempatan. Artinya dia dipilih oleh Tuhan, dia beri kesempatan untuk Lot memilih. Nah, Lot, ini bedanya orang yang berjalan di dalam agenda Tuhan dengan orang yang berjalan di atas kedagingan. Nah, saya berharap ini akan membuat saudara bisa berpikir panjang untuk memilih hal-hal yang bakalan terjadi di depan ini. Nah, ketika Abraham sodorkan bahwa Lot, you pilih, you ke kiri, aku ke kanan. You ke kanan, aku ke kiri. Pokoknya kasarnya begini, Abraham bilang begini, lu pilih deh. Nanti yang sisa aku yang itu aja dah, gitu. Nah, pokoknya kamu pilih aja dah, gitu. Yang sisa itu aku yang punya, gitu. Nah, kasarnya begitu. Nah, Lot memilih berdasarkan penglihatan jasmani. Pertanyaannya begini, apakah salah kalau saya memilih berdasarkan penglihatan jasmani? Tidak ada yang salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan pilihan Lot. Kalaupun saya disodorkan, saya akan pilih lembah Yordan karena hijau dan subur. Itu. Semua manusia pingin sesuatu yang wah di depan mata. Kalau Anda disodorkan berlian dan besi putih, saya jamin Anda pilih berlian. Iya toh? Karena kita memiliki penilaian-penilaian tertentu. Nah, itu yang saya mau kasih tahu kepada setiap kita di tempat ini. Lot pilih lembah Yordan karena hijau dan subur. Dan sekali lagi, apa yang kamu lihat, kamu tidak pernah mengerti dan memahami bahwa di balik pilihanmu itu ada problem yang kamu,
Nah, jadi di depan mata ini bagus. Tapi di balik itu ada problem. Dan kita tahu dapati bahwa Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikan. Kan begitu. Nah, Abraham pilih yang lain. Nah, di sini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Waktu Abraham memilih setelah Lot berpisah, lalu Tuhan ngomong ke Abraham. Ingat ini jelas. Tuhan tidak ngomong ke Lot loh. Tuhan ngomong ke Abraham. Abraham, you lihat sejauh mata memandang itu menjadi daerah milik kamu. Keren kan? Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Yusuf menjadi pembeda. Jadi mimpi Yusuf menjadi pembeda antara dia dengan saudara-saudaranya. Jadi di sisi lain ketika mimpi diceritakan, kecenderungan orang yang tidak punya mimpi dari Tuhan adalah iri hati dan benci. Orang yang tidak jalan dalam agenda Tuhan, mereka selalu terbius dengan yang namanya kebencian dan iri hati. Lalu mereka mulai membangun stigma bahwa yang punya agenda Tuhan itu sombong banget. Nah, gitu. Jadi waktu gini, kalau Anda dulu waktu masih kecil-kecil ya, kalau kita ditanya, gitu, ibu guru tanya, Fendi, besok-besok mau jadi apa? Cenderung kita berkata dokter. Mau jadi pak polisi, mau jadi pak tentara, mau jadi insinyur, ya toh? Teman-teman, ore, ya kan? Nah, waktu saya mengungkapkan saya punya cita-cita, serta merta orang akan bilang, sombong banget sih mau jadi insinyur, gitu. Sudah bisa bayangin coba. Nah, waktu Yusuf menceritakan mimpi ini, itu nggak bisa diterima oleh siapa? Saudara-saudaranya. Nah, itu yang saya bilang. Waktu kamu punya Tuhan, waktu kamu ngomong tentang kebesaran Tuhan, waktu kamu ngomong tentang jalan-jalan Tuhan bagi dirimu, tidak semua orang setuju. Tidak semua orang suka. Tidak semua orang suka kamu diberkati loh ya. Tidak semua orang suka kamu berjalan dalam kebenaran. Tidak semua. Event saudara kandungmu tidak setuju, bahkan tidak suka kalau lihat kamu berhasil. Lihat Yusuf. Lihat Yusuf, itu jelas banget. Lihat Kain dan Habel. Adik kakak, berantem. Itu yang saya bilang. Kalau seseorang yang berjalan dengan misi dan visi Tuhan, dia cenderung dan kelihatan sombong gitu loh. Nah, bagi mereka siapa? Bagi keinginan-keinginan daging. Bagi orang-orang yang ada di luar kehendak Allah. Jadi gini, orang yang di luar kehendak Allah cenderung melihat orang yang memiliki visi dan agenda Tuhan itu kok sombong. Sama seperti Yusuf waktu diceritakan, mereka bilang, kamu mau kita sembah kamu? Hah? Emangnya kamu Tuhan? Itu kan. Nah, tapi itulah mimpi dari Tuhan yang membuat pembeda antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Makanya Yakub tuh tenang-tenang saja. Yakub mengerti ini anak nih siapa. Gitu loh. Nah, oke. Mimpimu akan menjadi pembeda dengan orang lain. Salah satu syarat begitu ya untuk terima visi Tuhan adalah Anda harus punya keinginan yang menyala-nyala untuk taat kepada Tuhan. Karena hanya orang yang taat yang mengerti kemana dia harus melangkah. Hanya orang yang taat mengerti kemana dia akan pergi dan dia akan berjalan dengan siapa. Selalu ingat bahwa ketaatan akan membawa kamu pada level-level yang tidak pernah kamu pahami sebelumnya. Nah, tahukah kita bahwa Yusuf adalah pekerja yang rajin? Dia lahir di usia tua dari Yakub. Makanya Yakub sayang dia banget gitu, salah satu ya. Lalu kemudian dibuat jubah yang indah. Tapi dia buat jubah yang indah pun tidak serta-merta dia meninggalkan yang namanya tuh penata layanan atau pelayanan atau pengembalaan.
Kejadian pasal 37 menjelaskan kepada kita, usia 17 tahun dia masih mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Berarti orang ini tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Dia sadar betul papanya sayang dia. Dia sadar betul bahwa dia dapat fasilitas yang kurang lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Tapi dia tetap tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Bahkan di usia 17 tahun pun dia masih terus mengembalakan bersama dengan saudara-saudaranya. Sampai akhirnya mereka jual dia bukan ke Mesir. Jual dia kepada orang Midian. Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hadiah kerajinan adalah promosi ke tingkat yang paling tinggi. Nah, ada banyak orang berdoa tapi malas. Enggak begitu Bapak Ibu. Enggak begitu. Istilah ora et labora, berdoa dan bekerja, itu dua hal seperti mata uang yang berjalan bersamaan. Anda berdoa tapi Anda bekerja. Seperti dua sisi dari mata uang gitu loh. Enggak bisa pisahkan satu dengan yang lain. Anda berdoa tapi Anda enggak bekerja. Ya sama saja. Gitu loh. Tuhan berkati orang yang bekerja. Karena saya tidak pernah baca Alkitab, maka diberkatilah orang pemalas. Pemalas tidak ada dapat tempat gitu loh. Nah, bahkan Alkitab bilang orang yang tidak bekerja pun jangan dikasih makan. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan dia bahwa tangannya harus ringan, artinya harus bekerja. Kan begitu. Nah, oke baik Bapak Ibu. Nah, lihat. Selamat bergabung Ibu Wei dan Ibu Neng. Dan kemudian Ibu Mona Saitapi, Ibu Lina Bella, Ibu Lindawati, dan Ibu Rina Caniago. Selamat bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu. Nah, coba lihat. Hadiah kerajinan adalah promosi ke tingkat yang tinggi. Artinya gini, kamu berdoa tapi harus rajin. Kamu berdoa tapi harus bekerja. Nah, banyak orang berdoa tapi tidak bekerja. Nggak jadi apa-apa. Banyak orang rajin tapi nggak berdoa. Makanya dia nggak punya kekuatan spiritual untuk tahan terhadap setiap godaan yang datang di tempat kerja kan. Korupsi, itu bisa bahaya di situ. Nah, itu sebabnya beberapa kali saya bilang bahwa ibadahmu dan pekerjaanmu itu harus sama. Karena ibadah dan bekerja itu diambil dari kata yang sama kan, avodah, gitu. Bekerja dan ibadah sama, avodah, gitu. Nah, jadi Anda ibadah itu pekerjaanmu. Anda bekerja itu ibadahmu. Nah, itu keren tuh. Nah, jangan sampai Anda rajin berdoa, tapi pekerjaanmu malas di kantor. Ya, kamu didepak keluar. Ya, nggak begitu ceritanya. Nah, gitu. Nah, oke, lihat. Yusuf ada dalam hadirat Allah. Ini keren banget. Yusuf dalam hadirat Allah. Didapati di dalam Kejadian 39, kemarin saya bahas itu, 4 kali kata menyertai. Yusuf disertai Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Nah, secara nyata, jawaban bagi generasi kita sekarang adalah generasi yang haus akan hadirat Allah. Seharusnya itu menjadi agenda kita. Nah, tahukah saudara bahwa kata Shekinah itu diambil, itu punya pengertian gini, dia yang tinggal. Gitu. Jadi ketika Yusuf dikatakan bahwa Yusuf disertai, Tuhan sertai Yusuf, itu seperti begini. Tuhan bersyekinah dalam perjalanan dan aktivitas Yusuf. Sehingga apapun yang dia sentuh pegang, itu dibuat jadi berhasil dan diberkati. Makanya Potifar tidak bekerja keras. Kepala penjara tidak bekerja keras. Semua sudah diurus sama Yusuf. Nah, jadi Yusuf ini keren banget karena dia kerja, tapi dia berdoa, dia disertai Tuhan, tapi dia tidak meninggalkan pekerjaannya dia. Jadi dia excellent di dalam alam spiritual,
Dan dia excellent juga di alam jasmani. Gitu maksud saya. Jadi kalau kamu jago dengan Tuhan, kamu harus jago juga di bumi. Itu maksudnya. Jangan jago dengan Tuhan, suka ibadah, cenderung di hadirat Allah terus, tiap hari di hadirat Allah. Tapi kau pemalas, ya sama saja. Kau bikin malu Tuhan. Gitu. Nah, jadi itu penting itu. Nah, ini. Hadirat Tuhan, ya. Nah, keberhasilan orang Kristen dalam pelayanan tergantung pada kesadarannya akan hadirat Allah yang menetap di dalam dirinya. Jadi pelayananmu maksimal kalau Anda dan saya menyadari, sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita disertai Tuhan. Kesadaran akan hadirat Allah itu penting. Gitu loh. Ada orang yang melayani tapi tidak sadar akan kehadiran Allah. Makanya dia kehilangan esensi dari ibadah. Gitu loh. Kamu menyembah tapi nggak tahu kamu nyembah siapa. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hati jauh. Nah, masalah kita sekarang dalam pelayanan, dalam tugas dan pengabdian kita sebagai petugas negara begitu, kita lupa bahwa kita disertai Tuhan. Yusuf itu disertai Tuhan. Dan dia sadar sesadar-sadarnya hadirat Allah. Kenapa dia tinggalin itu istri Potifar? Kenapa dia tidak meresponi? Karena dia memiliki kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan hadirat Allah 24 jam. Itu penting. Nah, dan kita tahu persis Bapak Ibu, Yusuf di rumah rumah Potifar itu setiap hari dia diganggu. Nah, sama dengan hidup kita di bumi ini sekarang kan. Setiap hari kita diganggu. Diganggu dengan apa? Diganggu dengan penipuan. Diganggu dengan pornografi. Diganggu dengan seks bebas. Diganggu dengan kebencian. Segala bentuk dosa ada di sekitar kita. Dan kita diganggu tiap hari. Kesadaran akan hadirat Allah, itulah yang membuat kamu akan bertahan. Yusuf bertahan. Dan Yusuf keluar dari rumah. Gitu. Bukan keluar dari kamar loh ya. Dari rumah. Nah itu. Dan oke. Kita lihat ini. Nah kalau saudara ingin pembicaraan saya hari ini melanjutkan 3 hari berturut-turut yang kita bicara tentang from Manasseh to Ephraim. Nah itu ya. Nah, lihat. Ini masih tetap dengan topik Yusuf ya. Nah, coba lihat ini. Tadi saya katakan bahwa Shekinah. Shekinah artinya dia yang tinggal. Tinggal dengan siapa? Dengan Yusuf. Ini keren banget. Ingat baik bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kita. Menarik untuk kita tahu. Kalau Anda tahu bahwa tubuhmu bait Allah, Anda tahu bagaimana menghormati dan menghargai dan memberi respek terhadap hadirat Allah. Itu penting. Kesadaran akan hadirat Allah membuat kita bisa bertahan. Oke, sekarang kita tanya ini. Simson bagaimana Pak? Dia lahir dari nasir Allah dari kecil sampai besar. Delila goyang 1 kali rubuh. Nah, itu yang saya bilang. Ketika kamu tidak memiliki kesadaran akan hadirat Allah, ya begini modelnya kayak Samson ini, Simpson. Gitu. Delila patahin, itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya saya mau kasih tahu buat semua kita bahwa diurapi saja bukan berarti kamu kuat. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Kamu diurapi pun bukan berarti kamu luput dari tekanan dosa. Kamu diurapi sekalipun
bukan berarti kamu bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti seksual bebas begitu. Itu berat itu Bapak Ibu. Gitu nah. Nah ingat baik, Simpson itu bukan cuma dirayu biasa. Itu Delila kasih tidur dia di atas pahanya. Lah laki-laki mana yang bisa bertahan dengan situasi seperti itu? Sekalipun diurapi, men. Patah. Anda lihat ya, si Daud. Daud itu raja yang diurapi. Dia, pengurapannya dia aja beda sama pengurapan yang diterima oleh Saul. Saul diterima pengurapannya lewat minyak-minyak di bejana, dibuli-buli. Tapi Daud itu dari tanduk domba, minyaknya dituangkan. Beda, ada korban di situ. Itu pun patah di tengah-tengah siapa? Bersyeba. Kenapa? Karena dia tidak berperang. Simpson tidak berperang. Makanya patah di pangkuan Delila. Daud tidak berperang. Harusnya dia berperang. Makanya hidup ini peperangan. Setiap hari saya berperang dengan keinginan daging saya. Setiap hari saya harus bunuh keinginan daging saya. Nah, kalau saya tidak pernah masuk ke dalam dunia atau ke dalam peperangan yang diwajibkan untuk saya bakalan jatuh juga, bakalan patah juga. Karena nggak ada orang pun yang kuat menghadapi tantangan zaman ini. Semua kita ini kalau tidak terlibat peperangan, ingat yang maksud peperangan saya adalah bukan perang fisik, bukan perang dengan istri, perang dengan orang lain, bukan perang dengan keinginan dagingmu. Saudara harus berperang dengan itu. Nah, Alkitab berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota. Sama halnya usahakan juga kesejahteraan jiwamu. Dalam bentuk apa usahakan kesejahteraan? Ya berperang. Gitu. Kalau kamu nggak berperang, orang lain yang ambil wilayahmu. Orang iblis, kejahatan, musuh, ambil wilayahmu. Makanya sering-sering berperang. Setiap hari Anda harus berperang. Berperang dengan... dengar saya kasih tahu. Anda di rumah didampingi istri, Anda masih aman. Tapi kalau Anda di tempat pekerjaan tidak ada istri, itu peperangan. Itu medan pertempuran berat, bos. Bersama istri saja kita bisa parah. Apalagi di luar dan tidak dikontrol sama istri atau begitu, nggak sama-sama istri. Bahaya. Makanya saya mau bilang bos, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengar. Fendi Simatau tidak kebal dosa. Orang yang diurapi Tuhan pun tidak kebal dosa. Daud raja besar, men. Patah. Kenapa? Karena nggak pergi perang. Coba kalau dia pergi perang. Nggak ada sejarah yang namanya dia tidur dengan Bersyeba. Nggak ada. Itu tinggalkan peperangan spiritual Anda, itu Anda jadi masalah di situ. Itu problem itu. Itu problem bagi Anda. Nah, lihat. Saya pikir Bapak Ibu perlu kiranya saudara dapatkan sesuatu dari apa yang saya sharingkan di pagi ini. Nah, lihat lagi. Hati yang tulus, integritas. Siapa ini? Yusuf ini punya hati integritas banget. Dia punya tahu integritas artinya apa? Mulut dan hati dan tindakan sama, sejajar, sama, jalan sama-sama. Gitu. Tidak ada yang perkataan duluan baru sikap dari belakang, enggak ada, sama-sama jalan. Jadi ketika Anda lihat Yusuf, Anda benar-benar tuh melihat integritas, Anda melihat kehidupan berjalan begitu dengan rapi gitu loh. Nah, ya, dengar baik saudara. Materi ini bukan cuma untuk Anda, tapi materi ini juga untuk saya. Karena saya setiap hari mengerjakan bagian saya di dalam Tuhan. Mengerjakan hal-hal yang baik di dalam saya. Nah, hati yang tulus atau integritas, ketaatan yang teguh pada standar moral, ini yang keren banget. Ingat baik, standar moral. Itu dia Bapak Ibu. Standar moral. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini semua standar patah gitu loh. Patah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Patah semua standar ini. Standar-standar moral mereka hancurkan semua.
Nah, ini yang saya mau ingat. Standar moral atau etika ini dilewatin semua. Nah, ini standar yang saya maksud adalah moral dan etika itu standarnya Tuhan ya. Kualitas atau kondisi yang benar-benar sehat dan utuh itu. Tuhan Yesus tolong kita semua Bapak Ibu. Ingat baik, kita semua tidak kebal dosa. Ya. Seorang yang selalu dan konsisten dengan keyakinan Tuhan di dalam dia akan menolong dia. Yusuf tidak menyadari bahwa nanti satu waktu dia punya namanya, dia tertulis di Alkitab begitu. Enggak, dia cuma menjadi pelaku dari kebenaran. Dengar baik. Mimpinya yang menjadikannya berbeda dari yang lain. Jadi kalau orang yang tidak punya mimpi Tuhan cenderung menghakimi, benci, iri hati, sakit hati dengan orang yang punya mimpi. Nah. Tapi bagi orang yang punya mimpi pun, yang jangan sombong, tetap tenang aja. Tapi di sisi lain bagi orang yang tidak punya mimpi, mereka lihat orang yang punya mimpi terkesan sombong. Tapi sebenarnya bukan sombong, saya ulangi kata itu. Gitu. Cuma karena Tuhan sedang membawa mereka untuk dipisahkan kepada tujuan Tuhan. Makanya kata kudus itu diambil dari kata kados, itu artinya dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Nah itu. Makanya nggak sembarang orang yang bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sedang dikhususkan Tuhan. Gitu. Karena mereka harus menjaga pesan mereka. Gitu. Mereka harus jaga pesan mereka. Saya bisa ngomong dengan siapa saja. Tapi ada hal-hal tertentu di mana saya harus belajar tutup dalam mulut. Tidak boleh ngomong apa-apa gitu loh. Dan itu sakit karena saya orang suka bicara. Jadi waktu disuruh tutup mulut itu berat bagi saya. Itu saya bergumul itu. Gitu. Istri saya bilang jangan kasih suami saya mic. Kamu kasih dia mic, dia bisa bicara sampai pagi hari. Nah itu coba itu. Nah, oke baiklah. Nah, apalagi yang akan kita bahas ini? Yusuf memiliki integritas, dia punya karakter, ya. Kemudian dia punya kemurnian pribadi. Dan jangan lupa, dia punya perkataan. Keren banget. Jadi dia punya 3 ini. Integritas Yusuf ini, dia punya 3 hal ini. Yang pertama, karakter. Dan yang kedua, kemurnian diri. Dan yang ketiga, perkataan. Perkataan. Dia punya karakter. Dia punya karakter. Dan saya berharap semua kita, ingat seperti tadi saya katakan, karunia bawa Anda ke puncak, tapi karakter yang membuat kamu bisa bertahan di puncak sana. Waktu kamu mati, karuniamu berhenti di pintu kubur, tapi karaktermu berbicara sampai kepada tahta Tuhan. Anda pilih yang mana? Untuk di dunia sekarang, Anda perlu 2 itu. Karunia dan karakter. Tapi waktu kamu mati, karaktermu lah yang naik sampai kepada hati Tuhan. Itu sebabnya Ayub, karakternya, integritasnya, bicara sampai
ke hati Tuhan. Itu yang saya pengen punya. Itu yang saya pengen mau, itu yang saya mau, itu yang saya kejar. Dan kita tahu Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Itu kata yang dipakai itu, manis sikapnya. Aduh, ini nyong kukis pisang. Ini laki-laki kukis pisang banget. Aduh, ini laki-laki keju. Aduh. Ini laki-laki nih, aduh, dia kayak papeda begitu kah? Dia kayak keju gitu, lembut sekali. Manis sikapnya dan elok parasnya. Sudah manis sikapnya, elok parasnya lagi. Ganteng, men. Makanya istri Potifar patah-patah dia. Waduh, istri Potifar bangun pagi dia selalu encok itu. Kenapa? Ini laki-laki kok belum menghampiri aku gitu loh. Dia terganggu terus karena Yusuf. Jadi Yusuf hadir di rumah Potifar itu juga menjadi penghakim seperti bahaya. Gimana saya menjelaskannya tuh ya? Seperti racun buat si istri Potifar ini loh. Ya. Jadi kehadiran Yusuf di rumahnya mereka itu seperti racun juga buat istri Potifar. Kurang ajar ini orang. Tiap hari gue ganggu-ganggu. Gitu. Gue udah pakai bikini. Transparan, kok nggak ada tergoda-goda juga nih laki-laki ini? Ah itu. Kira-kira Yusuf itu makanannya apa? Dia makan keju apa ya? Atau dia makan singkong atau keladi apa? Dia makan apa ini sampai dia tidak tergoda sama aku? Oh jangan-jangan dia makan sayur terus. Karena kalau orang makan sayur itu kadang-kadang nafsunya kurang katanya. Oh ini dia mesti kasih makan daging ini supaya nafsunya panasnya cepat gitu. Coba lihat. Tapi nggak terganggu. Karakter. Keren. Tuhan Yesus kiranya Vendesima tahu juga punya karakter seperti Om Yusuf begitu kan? Gitu. Tapi ingat ya. Bagi yang nama-nama Yusuf yang sedang nonton ini. Jadilah seperti Yusuf di Alkitab. Ya. Baik. Lalu yang kedua. Kemurnian pribadi. Ya. Di ayat yang ke-9 dibilang begini. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ini maksudnya Yusuf sudah menjelaskan kepada si istri Potifar ini. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Artinya karena si istri Potifar rayu-rayu terus, Yusuf ngomong, kamu tahu nggak di rumah ini tidak ada yang berkuasa seperti saya. Saya urus rumahmu ini. Cuma kamu yang tidak dibawa kekuasaanku. Gitu. Keren kan? Aduh, keren. Kemurnian pribadi, men. Dia tahu mana tanggung jawab dan mana bukan tanggung jawab dia. Dia pisahkan, men. Gitu. Nah, ya kiranya semua kita nih belajar bagaimana bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Gitu ya. Aduh Tuhan Yesus tolong kita semua Bapak Ibu untuk kita terus bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kita untuk kita terus jadi berkat buat banyak orang ya. Oke. Nah lalu kemudian yang ketiga integritas Yusuf apa? Perkataannya. Yusuf mengatakan kebenaran bukan kesombongan. Coba saudara lihat dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Yusuf menjabarkan kan bahwa ini loh tugas dan panggilan saya. Yaitu apa? Mengontrol, mendistribusi segala sesuatu yang kau butuhkan. Bahkan mengelola, mengadministrasikan semua penata layanan di rumah tuanku ini, semuanya akan berjalan baik. Dan tuanku tidak akan sentuh apa-apa karena semuanya jalan oke. Karena aku yang ngurus. Nah, jadi Yusuf bukan menyatakan sombong di situ. Yusuf menyatakan perkataan yang benar. Gitu. Hanya kamu istri Potifar, you tidak masuk di bawah pengawasanku. Karena you pengawasannya tuh suamimu, bukan saya. Gitu. Bisa dimengerti. Yusuf tahu bedakan mana tanggung jawab dan mana yang apa yang ditugaskan dan apa yang tidak. Gitu. Oke. Orang yang memiliki integritas membawa roh kebenaran dalam hidupnya. Itu saja saudaraku.
Kalau kamu punya integritas hidup, kamu bawa kebenaran, kamu nggak pusing dengan yang lain. Kalau kamu punya integritas, kamu tidak terganggu dengan ocehan-ocehan yang datang dari luar. Kamu nggak terganggu. Gitu. Kamu nggak terganggu. Sama saudaraku, singa kalau dia lagi jalan sendiri, dia diganggu sama binatang-binatang lain seperti serigala mungkin, anjing hutan mungkin. Dia nggak terganggu, dia cuma lirik. Oh kamu, jalan dia nggak terganggu. Kenapa? Karena dia tahu dia punya otoritas, dia punya integritas. Jenis model kayak begini mau saya ganggu ulang? Nggak mau saya. Jangan buang-buang energimu kepada orang-orang yang cuma punya pekerjaan mengurusi dan cuma memfitnah kamu kah? Gitu, membuli kamu kah? Jangan buang-buang tenagamu. Jangan buang-buang energi positif kamu kepada orang-orang yang di sekitar kamu yang terkesan seperti menjadi provokator mungkin begitu. Jangan. Gitu. Jangan buang-buang energimu ke situ. Ya. Kemudian apa? Kita dapati apa? Kesetiaan Yusuf. Kuncinya untuk berhasil. Setia, men. Setia. Yusuf setia. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian pasal 39 ini dan kemudian 37, 38, 37. Pokoknya baca. Mulai dari start dari Kejadian pasal 37 gitu. Kamu baca semua sampai selesai kisah Yusuf itu. Kamu akan lihat. Dan dengar ceritanya itu. Ini orang setia banget gitu loh. Dengar mencari orang percaya itu banyak. Tapi mencari orang setia itu gak banyak. Serius. Nah, saya hanya mengingatkan semua kita di tempat ini. Pelayanan besar dan pelayanan kecil itu cuma bagian dari proses untuk melihat kesetiaan kita. Kalau hari ini Anda dipercayakan masih sedikit, jangan mundur. Tunjukkan kesetiaanmu. Yusuf, seperti 3 hari berturut-turut, saya bahas tentang Yusuf bukan? Yusuf itu, dia mulai dipercayakan dari rumah, kemudian ke penjara, kemudian ke istana, kemudian Mesir. Ini hebat sekali orang ini. Jadi kepemimpinannya dia itu, saya sebut kepemimpinan yang lengkap. Karena dia mulai urus rumah, penjara, istana, dan negara. Jadi kepemimpinannya ini lengkap dari kecil menuju ke yang besar. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu, apa yang ada di tanganmu itu, labakan. Artinya multiplikasikan. Lipat gandakan potensimu. Lipat gandakan apa yang ada di tanganmu. Jangan puas dengan apa yang ada di tanganmu. Kembangkan itu terus. Kesetiaan Yusuf terbukti dalam waktu dia mengurus harta benda tuannya Potifar ini. Kemudian kesetiaannya dia di mana? Waktu dia di penjara. Walaupun dia di penjara itu bukan karena kejahatan dia, tapi karena dia difitnah. Tapi dia tetap melakukan bagiannya. Catat kalimat ini Bapak Ibu. Bila kita membayar harga yang mahal untuk mentaati panggilan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan bekerja overtime dalam hati kita. Wow. Saya ulangi Bapak Ibu. Bila kita membayar harga yang mahal untuk mentaati panggilan Tuhan, ketahuilah
bahwa Tuhan bekerja overtime dalam hati kita. Wow. Kiranya kita tuntaskan, selesaikan panggilan kita dalam kesetiaan sampai akhir. Kesetiaan kamu, Tuhan tidak tutup mata untuk keluarga, istri, anakmu. Tuhan gak tutup mata. Tuhan tahu siapa yang harus dia berkati. Kesetiaan adalah syarat awal untuk seseorang menjadi sukses. Terus setia. Kesetiaan itu adalah buah. Buah ketujuh dari apa? Faith. Iman. Makanya setia itu nilainya mahal. Karena harganya mahal untuk kamu bayar. Waktu kamu setia, kamu harus membunuh keinginan-keinginan dagingmu demi dan untuk melakukan bagian kehendak Allah. Ya, itu gak gampang Bapak Ibu, siapapun kita di tempat ini, siapapun kita saudaraku. Dengarkan ini baik-baik. Bukan talenta-talenta luar biasa yang diberkati Tuhan sedemikian besar. Melainkan keserupaan menjadi serupa dengan Yesus. Pelayanan yang kudus adalah senjata ampuh di tangan Tuhan. Yusuf dikendarai, disertai, dan dia punya buah kekudusan ini. Kekudusan. Kekudusan mungkin tidak menarik bagi dunia. Tapi kekudusan itu menarik sorga ke dalam dirimu. Dan bermanifestasi. Itu sudah saudaraku. Yusuf melewati proses dan tekanan-tekanan hidup yang tidak mudah. Tapi justru di situ membuat dia semakin hari semakin dimurnikan. Dengar tadi saya katakan, kudus berarti dipisahkan dari cara-cara berpikir lama. Dan bertindak dan bertingkah laku secara agenda Tuhan. Artinya bertingkah laku berdasarkan agenda Tuhan. Itu kudus. Kamu pisahkan dirimu. Waktu kamu mau jalan dengan kekudusan Tuhan, semua sahabat-sahabatmu akan melihat kamu lain. Sombong banget sih kamu, sok rohani, bla 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 bla. Memang begitu, saya mau kasih tahu buat saudara. Umat kepunyaan Tuhan milik Allah sendiri. Kita harus dipisahkan. Dipisahkan dalam bentuk apa nih? Dengar, dipisahkan dalam pengertian gini. Bukan berarti kamu tidak bergaul dengan seluruh orang di dalam dunia ini, bukan. Yang dimaksud dipisahkan begini, kamu tetap di dunia, tapi kamu tidak memiliki pola pikir seperti yang dunia sodorkan. Itu yang Paulus beritahu kepada kita. Waktu aku menjadi orang Yahudi, waktu aku ada dengan orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi, tapi prinsip-prinsip kebenaran tidak dibuang. Waktu aku bersama-sama orang Yunani, aku berlaku seperti orang Yunani. Itulah pengertian dipisahkan untuk tujuan Tuhan, gitu loh. Saya tetap ada dengan orang-orang Yunani, duduk berbicara, tapi mereka tidak akan mempengaruhi otak saya dan hati saya. Itu maksudnya. Makanya dia bilang,
Nah, kenapa kitab Mazmur berkata ini? Jangan kumpul dengan kumpulan para pencemooh. Itu Daud sedang ngomong begini. Kalau you tidak kuat, you jangan kumpul dengan orang-orang kayak begitu. Lu bakalan patah. Nah, Paulus beritahu kepada kita semua bahwa kalau dia di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Yunani, dia berlaku seperti mereka. Nah, itu bagi mereka yang sudah dewasa. Gitu loh. Nah, jadi kalau kamu masih bertumbuh secara anak-anak dalam spiritual, kamu jangan kumpul dengan orang-orang yang gak jelas. Karena begini, orang yang baru bertobat, jangan dulu dikasih pelayanan, nanti dia cepat sombong dan dia bisa cepat jatuh. Begitu maksudnya. Biarkan waktu yang akan berproses sampai dia menjadi matang. Disiplin rohani itu penting. Yusuf disiplinkan dirinya. Karena dia disiplin dirinya, dia pimpin Mesir. Dipercaya lebih. Nah, Yusuf juga pribadi yang membangun kesadaran akan kehidupan yang memuliakan Tuhan itu. Semakin tinggi harga yang kamu bayar, semakin sering kamu bayar harga, semakin sering Tuhan percayakan hal-hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena kamu lolos, kamu sudah bayar harga untuk itu. Bayar harga yang saya maksud begini. Mengambil bagian, matikan keinginan daging, matikan keinginan mata, matikan keangkuhan hidup, tunduk kepada pikiran dan kehendak Allah, Kristus Yesus. Itu. Dengar saudaraku yang diberkati, Yusuf adalah orang pertama yang disebut bijaksana dalam Alkitab. Setelah itu baru kita tahu ada Salomo dan sebagainya. Dia juga menjadi teladan bagi banyak pemimpin yang lahir sesudahnya. Artinya Yusuf memberi pengaruh dampak kepemimpinan yang begitu signifikan dan sangat berarti sekali bagi generasi berikut. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Catat ini. Ketika Tuhan ingin mengirim pesan sorgawi yang sangat penting kepada kita, Dia pasti akan membuat pesan itu sampai ke alamat. Catat itu baik-baik. Saya ulangi. Ketika Tuhan ingin mengirimkan pesan sorgawi yang sangat penting kepada kita, Tuhan pasti akan membuat pesan itu sampai ke alamat, bisa dimengerti. Jadi kalau Tuhan sudah berurusan dengan Anda, Tuhan sudah berurusan dengan Yusuf, alamatnya jelas dan datang pas, itu sudah. Yusuf dapat surat, Yusuf menjadi pelaksana. Jadi ketika Tuhan mengirimkan pesan sorgawi, Tuhan kirim mimpi buat Yusuf, surat sudah sampai, dia menjadi pelaksana tugas. Ekskas kalau sudah ditandatangani tidak bisa mundur, bos. Yusuf menjadi pelaksana. Wow. Siapapun yang mendengar hal ini, saya mau kasih tahu bos saudara. Semua kita masing-masing punya surat yang Tuhan sudah kirim ke alamat kita masing-masing ini. Halo. Kita sudah punya surat ini. SK sudah ditandatangani. Tuhan sudah kasih tahu, Sima tahu, you bakalan kerjakan ini, oke? Agendakan ini, segera diselesaikan. Gitu. Nggak boleh orang lain yang bikin. Karena surat ini sudah tanda tangan atas nama kamu. Oke? Lalu kemudian ada meterai tanda tangan Jesus Christ. Nah, lo mau apa? Kalau Tuhan sudah pilih kamu, dia nggak ganti-ganti. Saya kasih satu contoh lagi Bapak Ibu. Yunus diperintahkan ke Niniwe. Dia pindah, dia lari dari Tuhan. Karena SK sudah keluar, alamatnya tepat, surat sudah dapat. Yunus lari, Kasih tinggal itu surat. Ya, kamu nih. Surat sudah ditandatangani.
Ada meterai, pek. Lu mau lari kemana? Sorga sudah putuskan bahwa you menjadi pelaksana. Jadi sudah nggak bisa lagi sorga tarik SK, nggak bisa. Sorga sudah putuskan Yunus kau jadi pelaksana, tobatkan Niniwe. Tobat nggak? Tobat mereka Niniwe itu. SK sudah keluar, kau jangan macam-macam. Sama, Yusuf SK sudah keluar, mimpi harus dijalankan. SK itulah yang membuat pembeda antara saudara-saudaranya dengan Yusuf. Mimpinya dia itu SK-nya Tuhan. Jadi udah ada pembeda. Jadi apapun alasannya Tuhan tetap pilih Yusuf, men. Dia dibuang kemana planet terserah lu orang. Kalau Tuhan sudah suka, mau apa coba? Kalau Tuhan sudah cinta, kau mau lari di lubang batu manapun dia panggil kau keluar. Itu saudaraku. Halo? Makanya saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua. Tidak ada yang salah kalau Anda minta Pendeta Fendi mendoakan Anda. Tidak ada yang salah itu. Memang Alkitab bilang kita harus saling mendoakan. Tapi alangkah baiknya jika Anda sendiri yang berdoa kepada Tuhan. Bisa dimengerti maksudnya. Kalau Anda berdoa untuk saya, gini, kalau saya berdoa untuk Anda, ya memang kita harus saling mendoakan. Alkitab berkata, hendaklah kita saling tolong menolong satu dengan yang demikian kita penuhi hukum Kristus, toh? Nah, tapi alangkah baiknya kamu yang berdoa untuk dirimu bisa dimengerti Bapak Ibu. Saya suka berdoa buat siapa saja. Makanya program ini dibangun tujuannya untuk menyatakan isi hati saya kepada banyak orang kan, bahwa ini loh hati saya suka mendoakan orang. Saya suka sampaikan yang benar. Itu hati saya, gitu loh. Saya ngomong yang benar. Saya bicara yang benar. Sikap hati saya adalah mendoakan orang. Itu tujuan program ini dibangun. Jadi ketika Yunus lari, waduh, Tuhan ikut. Saudara bisa bayangin, kalau saya membayangkan begitu, ini ceritanya Yusuf naik kapal mau menuju ke Tarsus, ke arah Spanyol sana. Dia ke arah Spanyol sana bukan untuk nonton Barcelona main lawan Atletico Madrid, bukan. Dia lari dari Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan kasih balik kan? Tahu nggak Tuhan kasih balik? Tuhan pakai itu surat yang sudah ditandatangani. Surat. Balik, men. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kiranya kita serius dengan panggilan Tuhan. Udah jangan main-main lah. Ini dunia tambah kacau ini Bapak Ibu. Ini sebentar lagi nih Tuhan sudah mau datang ini. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan, tapi yang jelas dia sudah mau datang ini. Ya. Nah, pastikan waktu dia datang, kamu ada dalam kondisi yang siap. Jangan dia datang kok tiba-tiba ada tidur dengan istri orang. Jangan tiba-tiba dia datang kok lagi main judi. Nah loh. Gitu. Atau tiba-tiba kamu lagi fly pakai narkoba sampai lupa. Ya Allah, ini siapa? Padahal Tuhan ada datang itu. Ya. Oke. Nah, lihat ini. Saudara bisa catat ini. Tidak semua hubungan berasal dari Tuhan. Catat ini baik-baik. Tidak semua hubungan berasal dari Tuhan. Bukan semua pintu pelayanan yang terbuka berasal dari Tuhan. Saya ulangi. Tidak semua hubungan berasal dari Tuhan. Bukan semua pintu pelayanan yang terbuka berasal dari Tuhan. Artinya ini, pintu pelayanan yang terbuka pun bukan berarti itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara perlu hati-hati nih, ya. Bukan semua pintu pelayanan yang terbuka berasal dari Tuhan. Itu maksud saya. Lot dan Abraham tadi saya sudah singgung sebentar. Nah, contoh lagi Maria dan Marta. Waktu Yesus datang, mau lihat Lazarus ini, Yesus datang lalu Yesus bilang, "Kenapa?
Maria mengambil posisi di bawah kaki Yesus, dengarkan Yesus bicara. Marta sibuk apa? Sibuk melayani. Makanya saya bilang, tidak semua pelayanan yang terbuka itu yang Tuhan mau bagi dirimu. Belum tentu itu bisa dipahami Bapak Ibu. Tawaran-tawaran pelayanan tidak selamanya itu menunjukkan bahwa pintu Tuhan terbuka bagimu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, periksalah semua undangan pelayanan dengan lampu sorot dari Roh Kudus. Semua undangan pelayanan Anda perlu sorot dengan Roh Kudus. Bilang, minta Roh Kudus terlibat. Sebab saya mendapati beberapa hamba Tuhan, bahkan teman-teman saya sendiri, mereka melihat ini pintu kesempatan pelayanan terbuka. Begitu mereka masuk, buyar, hancur. Hancurnya di mana? Mereka yang hancur. Bukan pelayanan yang hancur, merekanya yang hancur. Gitu. Kita perlu kedewasaan. Musuh dapat mengirim pekerjaan-pekerjaan untuk menguras seluruh energi rohani Anda sampai kamu kering. Sampai kamu kering. Berapa sering kita ketemu begini? Kamu main musik di gereja A, jam sekian kamu pindah ke gereja B, kamu main musik. Nanti lagi jam sekian kamu pindah lagi main musik di sini. Kamu pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Kesimpulan akhir adalah duit. Bisa dimengerti. Cari setoran. Hati-hati Bapak Ibu. Di sini baru saya bisa mengerti dan memahami kenapa Yusuf, salah satu Yusuf dilempar masuk ke penjara juga, difitnah. Anda sadar nggak? Yusuf juga termasuk, buat saya sisi lain mungkin Anda tidak lihat ini, tapi yang saya lihat adalah Yusuf dilempar ke penjara salah satu juga karena dia berhasil dalam banyak hal. Dalam kurang lebih 13 tahun dia ada di rumah istri Potifar. Dia kuasai semua seluk-beluk pekerjaan itu. Dan dia sudah ada di posisi terbaik dan betul. Dan baik sekali. Dia punya kondite bagus banget. Sampai istri Potifar terganggu kan dengan kehadiran Yusuf kan. Nah, buat saya Yusuf itu sudah ada di situ 13 tahun. Dan dia sudah menikmati semua yang namanya tuh fasilitas yang ada dan sebagainya. Dan yang satu ini aja nih. Sementara buat istri Potifar, ini satu fasilitas nih, maksudnya fasilitas hidup ini. Yusuf ini dia nggak ketemu, nggak dapat yang mau. Setan bermain di situ. Dia ditendang masuk penjara. Nah di penjara itu dia mulai belajar lagi. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Di rumah tadi, di istri rumah Potifar tadi itu dia dapat semuanya, makan minum mantap semua terjamin. Sampai di penjara, di ruang yang tertutup, sudah tidak bebas lagi. Makanya kita tahu setelah juru minum keluar, dia kasih pesan buat juru minum. Jangan lupa aku kalau kamu sudah dapat posisi di depan Firaun. Jangan lupa saya. Tolong kasih tahu, keluarkan aku dari sini. Bisa dimengerti. Karena ruang sempit. Ketidaknyamanan sedang menyeliputi Yusuf sekarang. Itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita perlu dipenjarakan di sisi lain. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat kemurnian kita. Apakah kita murni atau tidak. Saya melayani di penjara kurang lebih 7-8 tahun. Saya melayani dari berbagai beberapa tempat di penjara-penjara di Indonesia, di Ambon maksudnya, di Maluku.
Saya pernah di Masohi, saya pernah di mana lagi tuh, di Ambon, ya pokoknya penjara-penjara saya masuk. Nah, saya mulai mengerti. Bahkan sampai di Amerika pun saya melayani di penjara. Saya mulai mengerti waktu orang di dalam penjara karena tertutup, mau atau tidak mau dia dirangsang untuk melihat ke atas. Bisa dimengerti. Jadi ketika kalau Anda bebas, kecenderungan hati Anda melihat kiri kanan. Tapi waktu Anda dipenjarakan, kecenderungan terbesar Anda lebih banyak melihat ke atas. Karena kiri kanan Anda adalah tembok. Tidak ada solusi dan jalan keluar. Yang ada hanyalah di atas. Makanya di penjara banyak orang baca Alkitab. Beberapa kali saya bawa Alkitab ke tempat-tempat penjara. Tujuannya kenapa? Karena mereka minta, Pak, bawa saya Alkitab dong, gitu. Saya bawa, saya beli loh. Gitu. Nah, kecenderungan orang yang ada di penjara adalah sering melihat ke atas. Nah, itulah yang saya bilang, buat saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang, maaf nih, kadang-kadang mungkin kita perlu dipenjara. Ingat ya, bukan penjara fisik maksudnya ya. Karena fisik itu karena kamu bikin kesalahan ya. Tapi kadang-kadang kamu perlu ada di penjara. Kadang-kadang kita ini perlu dipenjarakan. Tujuannya apa? Supaya kita lihat ke atas. Gitu. Daniel pernah ngalamin itu di penjara. Di gua singa lagi. Rasul-rasul lihat itu. Paulus, Petrus, Silas, mereka pernah ada di penjara. Yusuf di penjara. Rasul-rasul pujian penyembahan. Mereka lihat ke atas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar melihat ke atas. Karena dunia sekarang, kecenderungan kita telah mengambil perhatian kita untuk selalu melihat ke samping tanpa kita melihat ke atas. Saya mengingatkan semua kita di tempat ini. Tuhan tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kasih setianya kepada beberapa dari kita. Kecuali bila kita sedang dalam kesesakan. Itu ada beberapa pernyataan yang seperti begitu. Itu pernyataan. Nah, pewahyuan tentang pertolongan ilahi. Jadi Tuhan tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kasih setianya kepada beberapa dari kita. Kecuali bila kita sedang dalam kesesakan. Jadi kesesakan itu adalah bukti untuk kasih setianya dinyatakan. Berapa banyak dari kita dibunuh karena kenyamanan. Kenyamanan itu adalah senjata pembunuh. Waktu kamu nyaman, dagingmu nyaman, kamu tutup mata dari semua orang. Tapi waktu kamu kesesakan, kamu terdesak, kamu akan cenderung melihat ke atas. Berapa banyak kita lihat orang? Kesesakan itu penting. Ketakutan itu penting di sisi lain. Supaya kita belajar mempercayai Tuhan. Di dalam penjara, Paulus bertemu dengan Kristus. Bahkan, bukan bertemu dengan Kristus ya, menulis kitab-kitab terbaik. Yohanes melihat pintu sorga terbuka. Wow, udah mana? Penjara. Yusuf memperoleh kasih karunia Allah di mana? Penjara.
Petrus dan Silas dapat jalan keluar dari mana? Penjara semua. Saya tidak bicara tentang penjara fisik, Bapak Ibu. Kadang-kadang keterikatan kamu terhadap keuangan, uang maksudnya, uang menggoda kamu, posisi menggoda kamu, sehingga kamu merasa nyaman dengan situasi itu. Itu penjara. Segala sesuatu yang berupa kenyamanan bagi dirimu, kemungkinan besar itu menjadi penjara bagimu. Pelayanan, kalau tidak datang dengan kemurnian hati dan karakter, kita akan dapati diri kita dipenjarakan di sana. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati menyentuh hati. Istri Potifar lempar tuh Yusuf ke penjara karena hatinya tidak terjawab. Kan begitu. Tapi kalau kamu punya Yesus, kamu tidak gampang terganggu dengan semua situasi itu. Anugerah tuh dia datang waktu kamu lahir baru. Waktu kamu lahir baru. Keselamatan itu cuma-cuma. Tapi disiplin hidup berlangsung seumur hidupmu. Keselamatan itu gratis dan cuma-cuma. Tapi disiplin hidup, sekolah kehidupan itu berlangsung dari waktu ke waktu. Bagaimana kamu harus buang keinginan dagingmu. Bagaimana kamu harus buang semua keegoisan kamu. Kamu harus buang. Itu sudah, saudara. Pewahyuan Tuhan, ini Yusuf diwahyukan. Ingat baik, kemarin saya bahas itu. Beberapa Anda dari yang terlewatkan, saya berharap Bapak Ibu bisa dengarkan FM yang kemarin. Saya bilang, untuk membuat Yusuf menjadi besar, mimpi juga. Tukang mimpi ini, yang suka mimpi ini, solusinya mimpi. Dibesarkan juga lewat mimpi. Itu, saudara. Dia punya pewahyuan ini. Dia kehilangan jubah. Ini Yusuf adalah laki-laki yang paling sering kehilangan jubah. Tapi dia juga yang mendapatkan jubah. Apa yang hilang dari kamu, itu yang Tuhan ganti dengan cara yang ajaib. Pewahyuan Tuhan akan meneguhkan iman Anda dalam menghadapi musuh. Seluruh rasul, nabi, Perjanjian Lama dan Baru, mereka semuanya berjalan di dalam pewahyuan Tuhan. Dan mereka menjadi besar dalam agendanya karena diwahyukan dari sorga. Wanita dan laki-laki hebat, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dari awal dengan pewahyuan Tuhan. Apa itu pewahyuan? Pesan Tuhan yang datang kepada jiwa
yang rindu diubahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sering kita dapati Tuhan seperti mengizinkan penundaan-penundaan ilahi dalam proses pertumbuhan, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mendalami makna yang sesungguhnya dari kenapa Tuhan pilih kita. Proses itu baik untuk mengeluarkan pendalaman-pendalaman yang dalam di dalam kita. Itu baik bagi jiwa kita. Pertanyaannya, apakah Anda merasa Tuhan memenjarakan Anda untuk suatu alasan ilahi? Bersabarlah. Anda adalah pilihan Tuhan, itu saja. Saya kasih contoh beberapa tadi. Kalau Tuhan jatuhkan pilihan buat Abraham, siapa itu yang mau bantah? Tuhan jatuhkan kepada Yunus, siapa itu yang mau bantah? Tuhan jatuhkan pilihan kepada Yusuf, siapa itu yang mau bantah? Dengar baik, saya mau kasih tahu. Roh Kudus menyembunyikan orang-orang pentingnya di dalam mana? Di dalam pewahyuan dan panggilannya. Dia sembunyi orang-orang itu di situ. Sampai waktunya kamu keluar, kamu berlian dan bercahaya untuk kepentingan Tuhan. Kalau hari ini kamu merasa kamu seperti ada dalam tekanan, please tetap tenang, diam. Berdirilah di atas kedua lututmu. Izinkan seluruh pewahyuan dengan kebesaran Tuhan datang dengan cara-cara yang tidak biasa. Dan saya tahu persis bahwa itu tidak gampang. Kenapa? Karena dagingmu ingin keluar. Dagingmu ini loh, keinginan dagingmu ini loh. Waktu kamu dihujani dengan kata-kata umpatan, makian, apa diejek, dibully, nggak apa-apa, men. Terima aja, nikmati. Berselancarlah di dalam perkataan-perkataan negatif yang dilemparkan kepadamu. Gunakan perkataan-perkataan itu untuk kamu berselancar di dalam apa? Kemurnian hati. Perkataan mereka tidak menyentuh rohku. Perkataan mereka tidak menyentuh jiwaku. Bahkan perkataan mereka tidak mempengaruhi tubuhku. Karena aku sedang berjalan dengan agenda lain, bukan menanggapi agendamu. Dengar, kehidupan Anda adalah kehidupan yang menggenapi agenda Tuhan. Bukan agenda para pencemooh. Stop! Gitu. Jangan buang-buang waktu untuk meresponi orang-orang negatif. Anda jangan habiskan energimu kepada hal-hal yang negatif. Stop! Orang yang berjalan dengan pewahyuan Tuhan adalah orang yang tidak tergantung dan tidak terganggu dengan ocehan-ocehan negatif di luar. Karena kamu tahu persis siapa kamu dan panggilanmu apa. Yusuf mengerti itu. Yusuf mengerti itu. Elia mengerti itu. Yunus dicatat untuk menjadi peringatan kepada semua kita. Bahwa ketika kamu sudah punya pewahyuan Tuhan, kamu dipanggil Tuhan untuk mentobatkan Niniwe, tapi you lari dari panggilan Tuhan. Tuhan pakai SK, tanda tangan lengkap, you jangan keluar dari panggilanku. So, dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Kamu jadi Kristen lama. Tapi begitu proses datang, kamu kehilangan energi. Kenapa? Karena kamu sudah termakan dan sering menghabiskan tenaga energi positif kamu itu untuk ngurusin orang-orang dengan mulut yang tidak baik. Jangan habiskan waktumu dengan urus orang-orang punya mulut. Mulut-mulutnya dia, otak-otaknya dia. Dengar ya, dengar. Burung di udara, kalau dia terbang di kepala kamu, Anda nggak bisa larang. Tapi kalau burung itu dia buat sarang di kepalamu, nah kamu bisa larang dia. Jadi mulut orang, kamu nggak bisa larang dia seperti burung terbang di kepalamu.
Jangan simpan perkataan dia ke dalam hatimu atau pikiran dan otakmu. Jangan, bos. Hidup kita ini terlalu mahal untuk hal-hal sampah berdiam di dalam kita. Ngerti nggak Bapak Ibu? Anda itu mahal. Itu. Jadi karena kamu mahal, jangan simpan perkataan-perkataan sampah dari orang. Jangan. Dengar, di mana-mana itu berlian tidak disanding dengan besi putih. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Berlian itu disanding dengan emas putih kalau enggak emas. Ya toh? Bukan besi putih. Makanya saya bilang, karena kamu mahal, biarkan pikiranmu dimasuki dengan berlian-berlian Tuhan sajalah. Gitu. Itu sudah. Saudara, mulutnya orang Anda tidak bisa gagalkan mereka. Ya toh? Sama, waktu Yusuf dituding, dia mencoba memperkosa, mempermainkan kita, dilempar ke penjara. Gitu. Yusuf nggak bikin, kita tidak baca di Alkitab Yusuf kecewa, Yusuf putus asa. Enggak. Dia nggak kecewa. Dia nikmati. Dia bilang, saya berselancar di atas semua yang namanya fitnahan ini. Saya berselancar. Dengar, semakin sering kamu difitnah, semakin kamu sering difitnah, semakin cepat juga Anda menuju kepada tujuan dan destiny ilahi. Kalau Yusuf baku belah terus saling bantah membantah, dia tidak akan pergi menjadi itu orang nomor 2 Mesir. Harus lewati penjara. Nah, dari situ selangkah 2-3 langkah kemudian masuk jadi Perdana Menteri, bukan? Hebat kan Tuhan itu? Jadi gini, kalau kamu difitnah, itu berarti selangkah lagi kamu terima istana, gitu. Itu aja. Saya beberapa kali sering bilang ini di penjara. Kalau saya khotbah di penjara gitu, saya sering bilang buat anak-anak di penjara gini. Beberapa dari Anda yang di penjara 20 tahun, dapat hubungan 20 tahun, ada yang angkat tangan. 15 tahun ada, 7 tahun, 6 tahun. Nah, dengarkan saya. 20 tahun. Pastikan kamu keluar menjadi doktor. 15 tahun pastikan kamu keluar jadi S2. Master. Kalau kamu 5 tahun pastikan kamu keluar jadi sarjana. Pakai situasi itu untuk kamu belajar. Sehingga kamu keluar. Kamu tidak mengulangi pelajaran yang sama. Bisa dimengerti. Nikmati saja 5 tahun itu seperti 5 bulan. Kalau kamu punya aktivitas positif di dalam penjara itu, kamu lihat 5 tahun seperti 5 bulan. Kamu lihat 20 tahun seperti 20 bulan. Karena kamu habiskan. Dengar, beberapa dari kita pasti setuju dengan kalimat ini. Kalau Anda lagi nonton film, ya toh, kalau film itu asik, atau Anda penikmat sepak bola lah ya, sepak bola. Anda suka soccer ini, football ini. Anda nonton, nikmati karena itu fansnya kamu nonton. Kamu nggak berasa sudah 2 jam kamu duduk di depan TV tanpa ada rasa bosan dan gelisah. Kenapa? Karena kamu masuk di dalam permainan itu gitu loh. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, sama gitu loh. Saya ajak orang teman-teman yang di penjara itu begitu. Saya bilang seperti kamu diisap masuk ke dalamnya. Sekolah di penjara itu. Sekolah hidup yang saya maksud. Maka saya bilang, kalau kamu 20 tahun, kamu bikin ini loh, seperti kamu nonton sepak bola, kamu masuk ke dalam itu tuh, suasana sepak bolanya itu tuh. Kamu masuk, kaget-kaget, kok udah 2 jam ya saya nonton ya? Ah itu. Tahu-tahu kamu udah keluar. Nah dengar baik, waktu kamu keluar, jangan mengulangi pelajaran yang sama.
supaya jangan mengulangi sekolah lagi, tapi masuk kepada pendidikan yang baru. Itu keren. Saya bersyukur sama Tuhan. Beberapa dari anak-anak yang kami layani di penjara ini, mereka keluar sekarang melayani Tuhan. Dan salah satu dari mereka, ya puji Tuhan dengan penuh bersyukur, kami bisa sponsori mereka untuk sekolah Alkitab dan jadi pendeta, men. Nah itu cara Tuhan lah, gitulah. Maksud saya, bukan karena pendeta Fendi dia baik, bukan. Ini cuma karena Roh Kudus yang bermain saja, Bapak Ibu. Karena saya memberi waktu untuk Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang baik di dalam saya. Gitu. Dan saya bersyukur dan berterima kasih. Saya kira nanti satu waktu saya akan menghadirkan dia di dalam proses wawancara ini. Dia biasa ikuti saya nih. Tapi kali ini dia nggak ikut nih, FM ini. Gitu. Tuhan memberkati kita, jadilah kuat. Kemanapun Bapak Ibu pergi, jadilah kuat. Dimanapun Anda nikmati Yesus dari waktu ke waktu. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tetap setia. Haleluya. Tuhan baik. Oke, kita akan pisah Bapak Ibu dengan berkat Tuhan dan anugerah kasih setia Tuhan. Kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Tetap semakin bercahaya bagi Tuhan dan sesama Bapak Ibu. Ingat baik, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan berdoa kepada beberapa dari teman-teman yang sudah join ini. Saya akan berdoa untuk untuk Ibu Pauline. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan kita berdoa buat Ibu Pauline. Coba Bapak Ibu semua arahkan tangan saudara ke layar komunikasi kita ini. Dan saya juga minta supaya saudara juga satukan hati berdoa buat ada beberapa ibu yang pengen punya baby. Dan mari kita berdoa. Dan seperti saya beritahu kepada Bapak Ibu bahwa yang sering nonton di sini namanya Enda. Nah, 10 tahun menikah nggak punya baby. Kemarin dia baru teks saya dan dia kasih tahu kronologisnya. Ternyata dokter bilang di dalam rahimnya itu ada polip dan polip itu perlu korek gitu untuk dibersihin, baru punya anak, baru bisa punya anak. Keajaiban Tuhan itu ajaib. Jadi waktu dokter bilang mau dikorek, mereka bilang tunggu sampai selesai hari raya Lebaran begitu ya. Nah begitu mereka pergi, dokter kaget. Karena dokter bilang kalau tidak dikorek itu polip, benih dari suami atau dari kamu pun itu tertahan dan tidak bisa terjadi pembuahan, begitulah ya. Begitu dokter periksa setelah Lebaran, tujuannya untuk mau menentukan waktu kapan korek. Dokter, baby di sana sudah 1 bulan. Nah, jadi menurut Ibu Enda, waktu saya bahas tentang Hana yang mandul, berdoa, lalu kita sepakat berdoa untuk ibu-ibu yang pengen punya baby. Dan Ibu Enda ini sepakat minta, Tuhan tolong saya pengen punya baby. Karena 10 tahun dia menikah belum punya baby. Dan kemarin baru dia cerita, wow Pak Fendi 10 tahun aku menunggu. Tuhan baik bukan Bapak Ibu? Nah, saya berharap nanti sekitar dia bilang tuh sekitar bulan Juni awal dia bersaksi. Jadi saya mau undang dia nanti live di begini supaya kita akan dengar kesaksiannya dia gitu loh. Lalu saya bilang, Enda, kalau sampai 1 sudah terbuka,
bakalan ada yang kedua ini. Gitu. Saya bilang, iya Pak Fendi, aduh Tuhan baik gitu. Nah, itu yang saya bilang. Doa orang benar besar kuasanya. Lalu saya juga mesti bilang buat saudara bahwa pendeta boleh berdoa. Kita semua ingat baik, hari itu bukan saya aja berdoa loh. Karena kan saya sering kasih tahu saudara, mari kita arahkan tangan di layar kita. Berarti kita semua satukan iman dan berdoa, bukan? Nah, jadi waktu itu, saya sangat percaya sekali. Nah, kita boleh berdoa, tapi Anda pun harus giat dalam bekerja, kan begitu maksudnya. Ya, Anda tahu maksud saya lah, suami istri ya. Dan ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, hari ini kita berdoa juga buat ibu-ibu yang pengen punya baby, ya, pengen punya baby. Ada beberapa dari yang menyaksikan ini pengen punya baby. Lalu kemudian Bapak Ibu tolong saya pengen juga untuk Bapak Ibu juga lihat doakan juga untuk beberapa ibu-ibu yang memiliki kanker payudara. Dan mereka selalu ada dalam topik doa pribadi kami ya. Dan ada juga yang masih di kereta, apa tuh namanya tuh, wheelchair tuh namanya apa ya? Kursi roda. Terus ada juga yang kista di dalam kandungan. Dan mari kita berdoa untuk hal ini. Ingat baik, adalah sukacita bagi kita kalau kita bisa melihat kita saling mendukung di dalam doa. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini, Anda sadar atau tidak bahwa seluruh dunia, bagi yang ibu-ibu pengen punya baby, Anda bisa bayangin seluruh dunia sedang menyaksikan dan menonton program ini. Nah, ini ada yang dari Amerika di sini, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Papua juga, ada yang dari Makassar, ada tuh beberapa. Dan dari Pulau Jawa, bayangin coba, kita satukan hati. Dari Malang, gitu, kita Sorong Papua, kita jadikan satukan hati dan kita berdoa dalam nama Yesus. Rahim terbuka dan benih Tuhan ada di sana. Amin. Oke, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, seperti Tuhan jawab Enda, Tuhan yang sama pun melakukan hal yang sama kepada Ibu Ans dan Ibu Email. Dan aku perkatakan dalam nama Yesus, terbuka rahim, benih ilahi ada di dalamnya. Aku perkatakan Tuhan kuduskan, sempurnakan waktumu Bapa. Dalam agendamu kami akan menuai apa yang kami doakan. Tuhan tolong Roh Kudus seperti Tuhan berkati Hana, Tuhan berkati Rahel, Tuhan berkati Sarah. Tuhan yang sama juga memberkati ibu-ibu kami yang pengen punya baby hari ini. Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa di surga. Dari tempat ini Bapa di surga, kami berdoa, memberkati dan mengurapi dan menguduskan Tuhan. Untuk semua saudara-saudara kami yang mengalami kanker payudara, aku perkatakan sembuh kering dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Setiap tanaman yang bukan datang dari Tuhan, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan terima kasih. Bahkan aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap polip, bahkan kista yang ada di dalam kandungan para ibu. Aku perkatakan hari ini, kering, keluar dengan cara yang Tuhan kehendaki. Aku perkatakan mujizat Bapa terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku berdoa dalam nama Yesus untuk beberapa saudara kami yang meminta pertolongan dan meminta doa untuk mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk tes angkatan laut dan angkatan udara, angkatan darat. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Aku perkatakan mujizat. Dan aku perkatakan mata kakimu diperkuat Ella. Diberkati dalam nama Yesus. Tuhan mampukan Ella untuk hadapi setiap tantangan hidup dengan sukacita Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku perkatakan Tuhan, Ibu Email, ada benih ilahi di sana. Ibu Ans, ada benih ilahi di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu depan hari Senin. Saya harus memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa program Fendi Menyapa ini hanya dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Hari Jumat saya tiadakan karena itu weekend, saya harus menghabiskan waktu dengan istri dan anak-anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus Bapak Ibu, haleluya.